Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Rashid dengan tiga digit NIM terakhir 038. Saya dari KS Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analog to digital conversion atau ADC. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan setelahnya saya akan memberikan hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Oke, next. Nah, di sini ada definisi dan peran ADC, di mana ADC ini merupakan analog to digital converter, di mana ADC ini merupakan sirkuit elektronik yang mengubah besaran analog menjadi data digital, di mana sistem digital seperti mikrokontroler, komputer, dan PLC tidak dapat membaca sinyal fisik secara langsung dari dunia nyata. Nah, di mana fungsi utama dari ADC ini adalah menerjemahkan parameter fisik dari lingkungan nyata, di mana ada seperti suhu, tekanan, cahaya, suara, di mana nantinya ini akan dapat diproses oleh algoritma digital. Nah, ADC ini menjadi jembatan penting antara sensor dan juga prosesor. Oke, next. Nah, di sini bagaimana sih karakter sinyal dari sinyal analog dan juga sinyal digital? Yang pertama di sini ada sinyal analog terlebih dahulu. Ini memiliki nilai yang kontinu terhadap waktu dan memiliki resolusi yang tak terhingga. Namun sangat rentan terhadap noise. Tapi ada juga bedanya dibanding sinyal digital. Sinyal digital ini memiliki nilai diskrit atau biner dari nilai 0 ataupun 1, di mana nilai on ataupun off. Oke. Selanjutnya dia juga memiliki level tegangan tertentu, terus juga memiliki sinyal yang lebih stabil terhadap noise. Oke, next. Terus di sini ada proses konversi atau sampling, di mana sampling ini atau disebut juga pencuplikan, itu dia akan mengambil nilai dari sinyal analog pada periode waktu yang teratur. Nah, sampling rate ini diukur dalam samples per clock atau SPS, di mana semakin tinggi maka semakin representatif hasilnya. Nah, selanjutnya ada teorema Nyquist, di mana frekuensi sampling minimum harus 2 kali dari frekuensi tertinggi sinyal input agar tidak terjadi aliasing. Di mana prinsip ini dari ADC itu sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada proses konversi atau kuantisasi dan encoding. Oke, kita bahas terlebih dahulu di kuantisasi. Nah, kuantisasi ini merupakan proses memetakan nilai sampel, yaitu nilai real ke level diskrit terdekat. Nah, setiap nilai analog ini dibulatkan ke level tegangan yang telah ditentukan. Hal ini akan menghasilkan quantization error, yaitu selisih antara nilai asli dan nilai diskrit yang dipilih. Nah, selanjutnya untuk encoding. Encoding ini mengubah level diskrit hasil kuantisasi tadi menjadi kode biner standar untuk dibaca sistem digital. Di mana contohnya seperti ini. Untuk nilai 1,2 volt itu merupakan level 1 dan 2,4 volt itu level 2, 3,6 volt itu level 3. Nah, ketika di encoding itu dia akan berubah dari level 1, 2, 3 itu menjadi 001 itu untuk kode biner 1, level 2 itu 010 untuk kode biner 2, level 3 itu 011 untuk kode biner 3. Oke. Jadi seperti itu ya untuk encoding dan kuantisasi. Next. Oke, di sini ada resolusi dan kecepatan parameter penentu kualitas ADC. Oke, kita bahas pertama di sini resolusi. Nah, resolusi bit ini menentukan jumlah level diskrit yang tersedia, di mana rumus n dikurangi bit sama dengan 2 pangkat n level. Nah, di mana semakin tinggi resolusi, maka akan semakin detail juga representasi sinyal analog yang dapat ditangkap oleh sistem digital. Contoh praktisnya adalah ADC 10 bit memiliki 1024 level diskrit, sedangkan ADC 12 bit memiliki 4096 level. Nah, peningkatan 2 bit ini menghasilkan 4 kali lebih banyak level presisi pengukuran. Nah, selanjutnya ada trade-off penting, di mana semakin tinggi resolusi dari ADC itu, biasanya kecepatan konversi akan terjadi semakin lambat.
Nah, oleh sebab itu pemilihan ADC harus mempertimbangkan kebutuhan aplikasi antara akurasi dan kecepatan sampling. Next. Nah, sini ada jenis-jenis ADC yang dimana di sini merupakan arsitektur ADC yang populer yang ada yang sering dipakai. Pertama ada flash ADC, di mana ini merupakan arsitektur tercepat dengan kecepatan konversi yang sangat tinggi, namun memiliki konsumsi daya yang cukup besar dan resolusinya termasuk rendah. Nah, di mana ADC ini digunakan pada osiloskop digital, sistem radar, dan juga komunikasi berkecepatan tinggi. Nah, selanjutnya ada SAR atau Successive Approximation Register, di mana ini merupakan SAR ini menawarkan keseimbangan optimal antara resolusi, kecepatan, dan juga konsumsi dayanya. Paling umum digunakan dalam sistem tertanam dan mikrokontroler modern. Oke, yang terakhir ada Delta Sigma, di mana ini memberikan presisi dan resolusi tertinggi, namun dengan kecepatan konversi lebih lambat. Namun, ideal untuk sensor audio, instrumen pengukuran presisi, dan aplikasi medis. Oke, next. Di sini ada implementasi perangkat keras. Nah, ADC ini dalam sistem embedded dan instrumentasi dia merupakan mikrokontroler modern seperti STM32, ESP32. Nah, di mana dari kedua mikrokontroler ini dilengkapi dengan modul ADC internal atau SAR ADC dengan resolusi 12 bit. Nah, di mana ini memungkinkan pembacaan langsung sensor lingkungan seperti contoh tegangan analog yang mempresentasikan suhu, kelembapan, ataupun juga tekanan. Kita ada konfigurasi pin ADC memerlukan pemahaman tentang channel dan referensi tegangan. Nah, di sini kita akan membahas ADC dalam industri 4.0 ini. ADC merupakan komponen kunci dalam sensor dan aktuator yang menghubungkan dunia fisik dengan sistem kontrol digital. Digunakan dalam monitoring proses industri, pengendalian kualitas, dan juga sistem otomatisasi untuk memastikan efisiensi produksi. Nah, di mana di sini memungkinkan pengambilan data secara real time untuk analitik dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, mendukung implementasi IoT ini dan smart factory dalam industri 4.0, menciptakan ekosistem manufaktur. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Kita mungkin akan membahas mengenai praktikum yang sudah saya lakukan. Di sini kita menggunakan 3 praktikum. Untuk yang pertama itu saya menggunakan ESP32, di mana di sini kita membuat program di mana nantinya itu ada kita menggunakan LDR. LDR ini nantinya akan menjadi sensornya. Jika keadaan gelap, dia akan nyalanya terang. Terus ketika redup dia cukup terang. Ketika keadaan normal dia akan redup, dan ketika diberi sinar atau terang, itu dia akan hampir mati. Oke, untuk programnya seperti ini. Dia di sini untuk ininya. Ini untuk keadaannya dark, dim, dan normal. Terus ini untuk ADC-nya ya. Ini juga ini untuk brightness ya, untuk keadaannya. Jadi programnya cukup panjang ini. Untuk ngoprint app-nya dia ada potensio LDR. Nah, ini ya. Oke, kita ke hasil praktikumnya saja ini di sini. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu. Sini ya. Jadi sebelumnya kita hampir lupa untuk di sini ada ini kan mensinya. Kita di sini menggunakan platform I/O. Platform I/O ini untuk menghubungkan antara perangkat kerasnya dengan programnya ini. Kita menggunakan platform I/O. Ya, di sini ya. Kita mungkin langsung aja ke sini. Nah,
Di sini kita menggunakan serial monitor ini ya. Namun ketika ini tidak ada apa namanya alat kerasnya, maka tidak bisa di start monitoring. Oke. Dan ketika ini kita menggunakan ketika sudah saja ya. Ini dia akan menampilkan seperti ini. Ini untuk potensinya, untuk mengaktifnya. Ini LDR dan juga LED. Oke, maaf, sebelumnya untuk ini LED-nya belum dipakai, jadi dia akan menampilkan, nah di sini ada potensio dan juga LDR. Ini ketika RAW-nya di itu 4095 itu sama aja dengan 3150 milivolt atau 3,15 volt. Sedangkan untuk nilai LDR 3152 itu merupakan setara dengan voltasenya 2683 milivolt atau 2,683 volt. Jadi ADC ini dia akan ADC apa sih tadi nih? Dia akan mengubah suatu nilai ke nilai yang lainnya agar dapat dibaca oleh misalnya dibaca oleh sensor dan kita tidak tahu bahasa sensor itu seperti apa dan itu akan diubah kodenya menjadi bahasa yang dapat kita pahami. Ini untuk hasil yang pertama. Oke, yang pertama kita menggunakan ESP32 saja. Ini yang ESP tadi. Kita selanjutnya untuk yang ini terlebih dahulu. Nah, di sini ini tidak begitu banyak dengan yang tadi. Ini untuk yang STM32. Dia hampir sama skemanya seperti yang tadi. Ya, jadi seperti ini. Kayak dia ketika misalnya nanti di apa namanya LDR-nya ditutupin, dia akan menyala. Seperti tadi ya. Jadi kita mungkin langsung lihat saja di hasil praktikumnya. Ini sini ada dua video ya. Jadi yang di sini yang pertama untuk codingannya. Nah, untuk yang ini ketika kondisinya ini kita tutup, LED-nya akan nyala. Sekarang dia akan nyala. Nah, di mana untuk potensionya ini dia untuk apa namanya ngontrol cahaya ini seterang apa. Jadi, seperti itu. Ini programnya sama ya seperti tadi ya. Ketika diubah, dia akan berubah ya. Oke, ini terus. Oke, selanjutnya ini juga sama. Oh, ini yang project, maaf. Kalau ini juga sama. Nah, ini program project juga ternyata. Nah, oke, selanjutnya untuk yang ini. Jadi di sini kita ada project. Projectnya ini kita menggunakan keypad. Nah, keypad ini nantinya dia akan jadi nantinya dia seperti ini. Seperti ini. Nih, jadi di sini kita menggunakan apa tadi keypad untuk kontrolnya. Nah, jadi di mana keypad ini dia akan menjadi kontrol ya, di mana di situ ada tombol 9. Namun eh, kami hanya menggunakan eh, angka 1, 2, dan 3. Di mana untuk mode 1 dia adalah di mana untuk mematikan LED-nya. Dan untuk mode 2 dia akan untuk yang kedua itu dia menggunakan kontrol LED menggunakan potentiometer. Oke. Nah, jadi dia bisa diatur apa namanya cahayanya seperti itu. Dan yang terakhir, mmm,
Dan untuk yang nomor 3 itu tadi untuk menyalakan saja. Jadi modenya itu hanya seperti itu. Oke, kita lihat di kodenya. Untuk kodenya sendiri dia seperti ini. Ini untuk apa namanya penjelasan mengenai apa namanya keypadnya, dan di sini kodenya mode satu, mode 2, mode 3, dan 3. Jadi kita hanya menggunakan 3 mode. Ini ada kondisinya, mode satu button low, LED-nya apa. Jadi ketika ditekan nyala. Oke, dan ketiga ini on terus. Ini ada apa namanya buat ngatur modenya dia seterang apa. Oke, mungkin kita balik ke sini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.